Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatur Rahman dari jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 200207054. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya dapatkan pada kuliah teori biomonitoring. Untuk materinya kita bisa mulai dari biomonitoring. Apa itu biomonitoring? Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Lalu, kenapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisik untuk mengetahui perubahan lingkungan? Karena penggunaan indikator fisik dan kimia dalam monitoring terhadap ketoksikan di lingkungan bersifat sangat amat dinamis atau cenderung berubah-ubah terhadap waktu dan tempat. Jenis-jenis biomonitoring. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu bioassessment study. Pada bioassessment study, mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Tingkat organisasi kehidupan ada 9, dari molekul hingga bioma. Molekul sendiri terdiri dari beberapa atom, sementara sel yaitu adalah kumpulan suatu materi yang sederhana yang hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Jaringan merupakan kumpulan sel mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Organ adalah kelompok jaringan yang menjelaskan fungsi serupa kehidupan makhluk hidup tergantung pada organ yang menjalankan sistemnya. Ada organisme. Organisme merupakan kumpulan materi molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Selanjutnya, ada populasi. Populasi adalah kehidupan antara beberapa makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat atau habitat yang sama. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di daerah tertentu. Dan ada ekosistem, yaitu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan. Yang kesembilan ada bioma, yaitu merupakan kumpulan dari ekosistem-ekosistem yang terbentuk di dunia ini. Lanjut. Nah, bioassessment study itu mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Menurut Siglio et al., bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Selanjutnya ada toxicity bioscience, adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis dan makhluk hidup lainnya. Jadi, tujuan toksisitas sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Toksisitas berfungsi untuk sampling. Selanjutnya kita masuk ke hewan vertebrata dan avertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Vertebrata dan invertebrata dalam pengertian pastinya antara satu dengan yang lainnya tidak sama, sehingga kita bisa mengetahui bahwa vertebrata adalah hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang dan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Di sini ada gambar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Untuk invertebrata, yaitu hewan tanpa tulang belakang, seperti cacing, siput, kepiting, serangga. Sementara itu, hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki ruas tulang belakang, diantaranya ada ikan atau pisces, mamalia, hewan yang menyusui, reptil, amfibi, dan burung atau aves.
Ciri-ciri porifera. Porifera merupakan hewan yang dikelompokkan dalam invertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Porifera tubuhnya berpori dan bentuknya seperti tabung. Adapun ciri-cirinya yaitu merupakan hewan metozoa yang paling sederhana. Tubuhnya terdiri atas banyak sel dan struktur tubuhnya memiliki dua lapisan atau diploblastik, dan makanan porifera berupa plankton atau bahan organik yang masuk bersama aliran air melewati pori. Untuk contohnya sendiri, porifera adalah sikon, chlamydina, euspongia, dan spongia. Berikut adalah gambar-gambar dari hewan-hewan porifera. Selanjutnya ada filum Coelenterata, itu masih di invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya berbentuk simetri radial dan terdapat rongga tubuh. Filum Coelenterata, yaitu kebanyakan hewan ini menguntungkan manusia, semisal ubur-ubur. Aurelia dapat dimanfaatkan sebagai tepung ubur-ubur dan bahan kosmetik. Adapun ciri-ciri dari Coelenterata adalah termasuk hewan metazoa yang bersifat diploblastik, bentuk tubuhnya simetri radial, dan kebanyakan hidup di laut. Namun ada beberapa yang hidup di air tawar. Untuk reproduksi berlangsung secara aseksual dan seksual. Contoh dari Coelenterata adalah hidra, polip, jellyfish, atau ubur-ubur. Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah merupakan kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipi. Ciri-cirinya adalah susunan tubuhnya simetri bilateral, merupakan hewan triploblastik aselomata, tidak memiliki sistem peredaran darah, dan alat pencernaan belum sempurna. Untuk contoh Platyhelminthes adalah cacing getar yaitu planaria, cacing pita Tanea saginata, cacing isap atau cacing hati. Selanjutnya adalah filum Nematoda. Nematoda memiliki tubuh bentuk bulat memanjang seperti gilik, tidak bersemen, sistem pencernaan sempurna. Lalu ciri-ciri Nematelmintes atau Nematoda yaitu memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Semua anggotanya bereproduksi secara seksual. Cacing betina pada umumnya berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Adapun contohnya yaitu cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Annelida. Annelida adalah tubuh terbentuk dari ruas-ruas metameri, bersifat hermatofit, alat pencernaan sempurna, tidak ada alat respirasi. Ciri-ciri Annelida merupakan hewan triploblastik selomata, memiliki alat gerak berupa rambut, serta yang terdapat di permukaan kulit. Kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah atau tumbuh-tumbuhan. Contoh Annelida adalah cacing tanah, cacing wawo, cacing palolo, intah, dan pacet. Lalu filum Mollusca. Mollusca berasal dari bahasa Latin yaitu molus berarti lunak. Jadi mollusca itu adalah hewan yang bertubuh lunak. Adapun ciri-cirinya merupakan hewan triploblastik, tubuhnya lunak. Mollusca juga memiliki mantel. Nah, mollusca sendiri contohnya adalah kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, siput darat, siput laut, dan chiton. Filum selanjutnya adalah Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan dengan tubuh beruas dan simetri bilateral. Arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki yang bersendi atau beruas-uas. Ini merupakan animal atau hewan yang filumnya dengan jumlah paling banyak spesiesnya, karena filum ini lebih banyak dari filum lainnya. Untuk ciri-ciri filum Arthropoda adalah merupakan hewan triploblastik, hewan bilateral simetris, dan Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Mulut sudah dilengkapi dengan rahang serta memiliki anus. Contoh Arthropoda adalah insekta, kecoa, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Kalajengking, laba-laba, kutu, lipan, kelabang, luwing, dan lain-lainnya. Echinodermata. Echinodermata adalah hewan dengan tubuh berkulit duri.
Hewan ini memiliki kulit berduri, namun umumnya Echinodermata tidak memiliki nilai ekonomi. Namun beberapa jenis diantaranya dimanfaatkan sebagai makanan seperti kerupuk tripang. Adapun ciri-ciri dari Echinodermata yaitu satu, termasuk hewan triple plastik. Yang kedua, hewan ini hidup di laut. Yang ketiga, tubuh dewasanya bentuknya seperti simetris radial. Kulitnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dengan duri-duri kecil dan di permukaan. Memiliki kaki buluh yang disebut kaki ambulakral. Contohnya ada landak laut, bintang ular, lili laut, dan teripang. Vertebrata. Setelah tadi membahas invertebrata, kali ini adalah vertebrata. Vertebrata memiliki tulang belakang, tidak seperti invertebrata. Vertebrata termasuk dalam subfilum dari filum Chordata. Kemudian dibagi lagi menjadi 5 kelas, yaitu satu, ikan atau Pisces. Hewan yang hidup di perairan memiliki alat pernafasan menggunakan bantuan gelembung udara, atau sering kita disebut adalah insang. Reproduksi secara seksual dan ovipar atau bertelur. Yang kedua adalah amfibi, hewan yang hidup di perairan dan di daratan. Hewan ini bereproduksi secara seksual dan fertilisasi eksternal, termasuk contoh hewan ovipar bertelur. Reptil, hewan melata, hidup di darat, respirasi menggunakan paru-paru dan alat gerak berupa kaki atau tidak menggunakan kaki, dan pergantian kulit secara berkala. Jadi hewan reptil itu bisa berganti kulit secara berkala. Yang selanjutnya adalah aves, burung atau unggas. Hewan yang hidup di darat dan udara ditutupi oleh bulu reproduksi dengan bertelur atau ovipar, dan hewan hemipteron. Selanjutnya yang terakhir adalah mamalia, hewan menyusui. Mamalia ini terdapat kelenjar susu, tubuh ditutupi rambut, alat pernapasan paru-paru, reproduksi dengan melahirkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya seperti Pisces ikan, amfibi katak, reptil ada ular, aves burung, dan mamalia ini ada singa. Lalu perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidup. Nah, di ekosistem laut atau ekosistem air tawar dan air laut terdapat mikroorganisme yaitu berupa plankton. Plankton adalah makhluk hidup, tumbuhan atau hewan yang hidupnya mengambang, melayang di air yang kemampuan renangnya terbatas sehingga mudah terbawa arus. Nah, plankton sendiri adalah hewan nekton, berupa hewan yang memiliki kemampuan aktif berenang bebas. Fitoplankton adalah merupakan jenis dari plankton. Ini adalah tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang di laut. Ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Umumnya fitoplankton berukuran 1 mikrometer. Fitoplankton umumnya berupa individu bersel tunggal, tetapi juga ada yang berbentuk rantai. Zooplankton. Zooplankton juga plankton hewani adalah hewan yang hidup mengapung. Zooplankton bersifat heterotrofik, yang maksudnya tak dapat memproduksi sendiri dari bahan organik atau bahan inorganik. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidupnya ini sangat bergantung pada bahan organik dari fitoplankton yang menjadi makanannya. Jadi zooplankton lebih berfungsi sebagai konsumen dari bahan organik. Manfaat plankton. Plankton bermanfaat untuk makanan ikan di laut maupun di air tawar. Untuk pembahasan selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup, lingkungan. Biotik, suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya maupun spesies berbeda, yang hidup di tempat yang sama. Adapun komponen biotik antara lain satu individu.
Individu merupakan organisme tunggal, seperti seekor tikus, sebatang pohon jambu, seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, setiap jenis yang dihadapkan dengan masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapat makanan mempertahankan diri terhadap musuh lain alaminya. Yang kedua ada populasi. Populasi merupakan sekelompok individu dengan karakteristik serupa atau sespesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan untuk mereproduksi antara mereka sendiri. Konsep ini banyak digunakan dalam ekologi populasi dan genetika. Komunitas adalah sekumpulan populasi dari dua spesies berbeda atau lebih yang saling berhubungan dan menempati wilayah geografis yang sama pada waktu sama. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, di mana manusia merupakan bagian yang sangat berperan terhadap ekosistem dan tempat hidupnya. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah sekumpulan ekosistem yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah suatu komponen atau faktor yang dapat kita ketahui dalam lingkungan. Komponen abiotik merupakan segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Di antaranya adalah satu, tanah. Seperti yang kita ketahui, tanah merupakan tempat yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal, seperti manusia sendiri menggunakan tanah sebagai tempat untuk bercocok tanam dan untuk membuat rumah, dan hewan dan tumbuhan juga banyak hidup di tanah. Suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Tanpa suhu, makhluk hidup tak bisa untuk beradaptasi. Yang ketiga ada cahaya. Sinar matahari mempengaruhi sistem secara global. Cahaya sangat berfungsi, yaitu terutama pada tumbuhan karena untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada air. Air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Air sangat berperan penting terhadap makhluk hidup karena tidak ada air, tidak ada makhluk hidup alias mati. Lalu udara. Udara adalah berperan dalam menentukan kelembaban. Angin juga berperan sebagai penyebaran biji tumbuhan. Jadi udara juga bermanfaat sebagai proses perkembangbiakan dalam tumbuhan. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik yang lainnya adalah angin. Angin diturunkan oleh pola tekanan yang luas dalam atmosfer yang berhubungan dengan sumber panas atau daerah panas dan dingin di atmosfer. Angin sendiri komponennya ada udara yang tersusun atas nitrogen 78%, oksigen dan itu 21%, dan karbon dioksida 0,03% dan gas lainnya. Lalu selanjutnya ada mineral. Mineral sangat diperlukan khususnya untuk tumbuhan, misalnya kandungan terdapat belerang, sulfur, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, besi, natrium, dan klor. Mineral itu diperoleh tumbuhan dalam bentuk ion-ion yang larut di dalam tanah. Mineral tersebut digunakan untuk berlangsungnya metabolisme tubuh dan untuk penyusun tubuh. Ekosistem air tawar, lotik, dan lentik. Ekosistem air tawar adalah ekosistem akuatik yang memiliki konsentrasi garam yang rendah. Ekosistem air dibagi menjadi dua, yaitu air tawar lotik merupakan perairan berarus, contohnya adalah sungai. Ekosistem air tenang lentik merupakan ciri-cirinya yaitu air tidak berarus, contohnya perairan lentik adalah danau. Untuk danau sendiri ada gambarnya ini. Lalu ekosistem danau terdiri dari 4 wilayah, yaitu satu, zona litoral, merupakan wilayah tepi pada danau dan daerah ini merupakan daerah dangkal. Zona limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Zona profundal merupakan daerah yang dalam dan merupakan daerah dasar pada suatu danau. Zona ini dianggap sebagai daerah afotik atau danau. Pada zona profundal, hidup predator heterotrof dan bentos, hidup di dasar air. Zona bentik adalah
wilayah ekologi pada tingkat terendah dari badan air seperti laut, danau, atau sungai. Bentik ini berada di dasar permukaan suatu danau, sungai, atau laut. Ekosistem air laut, estuari, intertidal, neritik, dan oceanic. Ekosistem air laut merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Ekosistem laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: memiliki salinitas tinggi, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%, yaitu kadar garam. Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Ekosistem laut memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Yang pertama adalah estuari. Estuari merupakan bagian suatu tempat bersatunya sungai dengan laut, atau yang sering kita pagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa-rawa garam. Yang kedua ada zona intertidal, adalah ekosistem di zona pasang surut, yaitu organisme hidup di antara garis batas surut terendah dan batas pasang tertinggi. Daerah neritik merupakan daerah laut dangkal. Daerah ini masih dapat ditembus cahaya sampai ke dasar. Kedalaman daerah ini dapat mencapai 200 meter. Ini untuk daerah neritiknya, sampai sini cahaya bisa masih mampu menembus ke perairan ini, zona neritik. Selanjutnya daerah batial. Daerah batial adalah daerah remang-remang kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Sudah tidak dapat ada produsen hewan berupa nekton. Jadi di area batial ini tidak ada produsen. Selanjutnya adalah daerah abisal, adalah daerah laut yang kedalamannya lebih dari 2000 meter. Daerah ini gelap semenjang masak dan tidak terdapat produsen. Selanjutnya yang terakhir, daerah litoral adalah daerah yang berbatasan langsung dengan darat. Radiasi matahari, variasi temperatur, dan salinitas mempunyai pengaruh yang lebih berarti untuk daerah ini dibandingkan dengan daerah laut lainnya. Biota yang hidup di daerah ini antara lain ganggang yang hidup sebagai bentos, teripang, bintang laut, dan kepiting, dan lain-lain. Untuk air, ini total di dunia dan perbagian. Di seluruh dunia ada air, yaitu air laut dan air tawar. Lalu terbagi lagi seperti air bawah tanah, terus air laut, dan juga air danau. Kemudian ada siklus air, yaitu pertama adalah kondensasi. Siklus air terjadi setiap saat karena adanya penguapan dari air-air yang ada di bumi karena sinar matahari. Jadi karena penguapan yang terlalu banyak sehingga menyebabkan hujan. Matahari akan menyebabkan uap air seperti di laut, danau, dan sungai, yang kemudian uap air tersebut naik ke permukaan hingga membentuk awan, lalu terjadi penguapan. Dari awan menggumpal hingga membentuk titik-titik air sehingga terjadi kondensasi, dan setelah titik-titik tersebut berkumpul dan terjadilah hujan. Sementara air untuk ekosistem atau lingkungan, yaitu green water 65% dan blue water 35%. Untuk blue water sendiri ini juga dibagi lagi, yaitu air untuk lingkungan 20-30%, air yang bisa dimanfaatkan sekitar 70-80%, yaitu untuk digunakan sebagai pertanian yang paling banyak adalah 70%, kemudian disusul industri 20%, dan digunakan untuk perkotaan 20%. Materi selanjutnya adalah biomarker. Biomarker memiliki definisi secara sempit, yaitu berasal dari kata bio yang berarti biologis, hidup atau makhluk hidup, dan marker yang berarti penanda. Sehingga biomarker dapat dijadikan sebagai penanda makhluk hidup.
Sedangkan definisi secara luas, biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif yang terdiri dari suborganisme sebagai bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel, serta indikator ekologi. Istilah biomarker telah didefinisi sebagai variasi yang diinduksi secara xenobiotik dalam komponen seluler atau biokimia atau proses. Biomarker terjadi pada berbagai tingkat organisasi, dari subseluler hingga organisme utuh dan ekosistem. Efek di tingkat molekuler terjadi paling awal. Pengkategorian biomonitoring atau biomarker yaitu 1. Biomarker paparan, biomarker efek, biomarker kerentanan. Menurut Ghosh serta Nire dan Kudas, biomarker diklasifikasikan ke dalam 3 kategori tergantung pada penggunaan atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan. Pengkategoriannya antara lain yaitu biomarker paparan, merupakan substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh, misalnya memimpin dalam darah, mungkin secara adil mewakili paparan timbal-balik baru-baru ini dari individu. Secara umum, biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Yang kedua adalah biomarker efek. Biomarker efek adalah perubahan terukur biokimia, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Yang ketiga ada biomarker kerentanan. Biomarker of susceptibility adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Gen dapat membuat individu tertentu lebih rentan terhadap radiasi. Paparan dan biotransformasi. 3 jalur utama paparan adalah inhalasi paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Biomarker mungkin juga mencerminkan keadaan seperti perubahan tekanan atmosfer, exposure, dan laju pernafasan. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami. Contoh biomarker yang dapat dipelajari di laboratorium yaitu terdiri dari metallothioneins atau MTS, malonedialdehid atau MDI, asetilcholinesterae atau AC, glikogen, dan stres pada tes stres. Metallothioneins atau MTS, sebagian besar ilmuwan setuju bahwa mekanisme biokimia dan fisiologis memungkinkan spesies atau bivalvia atau moluska untuk mengakumulasi dan mentolerir sejumlah besar logam berat berdasarkan pada penanganan logam mereka dengan MTS. Selanjutnya, MDI adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel, serta paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Yang ketiga ada glikogen. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Glikogen telah terbukti memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan difusi. Asetilcholinesterase atau AC yaitu enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Kriteria biomarker. Adapun kriteria biomarker antara lain: A. Biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi, identifikasi variabilitas non-toksikological yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik, dan F. Matriks biologi.
etoksikologi merupakan disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Truhaut pada tahun 69. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang sangat berbeda, yaitu ekologi atau studi interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme, dan toksikologi mempelajari efek berbahaya dari zat pada organisme hidup, biasanya pada manusia. Untuk biomonitoring sendiri tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matriks, yaitu pada urin, darah, dan udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan. Sampel biologis terpenting yang digunakan dalam praktik sehari-hari adalah urin, darah, dan kadang-kadang udara yang dihembuskan, seperti yang sekarang berlangsung, yaitu tes genos. Ada 3 tujuan utama etoksikologi, yaitu memperoleh data, memenuhi persyaratan hukum, dan mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis. Dimungkinkan menggunakan biomarker untuk menetapkan bahwa populasi alam telah terpapar oleh polusi. Hal ini dapat memberikan panduan yang berharga untuk apakah populasi alami beresiko atau membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, yang kedua, metode pengujian berbagai tes toksikologi dan biodegradasi diperlukan untuk industri kimia, agrokimia, dan farmasi. Tes yang sering digunakan meliputi A. Uji toksisitas bakteri, uji pertumbuhan alga dan berbagai spesies, uji toksisitas akut dengan lemma minor, tes akut dan reproduksi dalam kimia magna, uji toksisitas akut dengan Copepoda laut, Acartia tonsa, uji toksisitas larva embryotiram, uji toksisitas akut dengan invertebrata laut, Mysidopsis bahia, tes toksisitas cacing tanah, uji toksisitas dengan organisme tunggal sedimen seperti Chironomus atau Lumbriculus. C. Ada uji toksisitas akut dengan ikan air tawar dan ikan laut dan bioakumulasi pada ikan, serta uji pertumbuhan ikan hiu, serta tes siklus hidup awal dengan ikan-ikan. Demikian paparan materi yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.